pasca meninggal setelahnya atau bagaimana? Kan awalnya non reaktif kalau tidak salah itu Bu ya, yang pegawai itu. Awal non reaktif, cuman seluruh pemeriksaan penunjang termasuk foto ronsen torak dan serial dan laboratorium itu menunjukkan gejala ke arah COVID. Nah, saya akan coba untuk menelpon sih Dr. Sherly, Dinas Kesehatan Kota Pasuruan yang juga jubir. Halo, selamat pagi Bu Dokter. Iya pagi. Iya, Bu Dokter, mohon maaf. Ini kan kita mau konfirmasi juga terkait dengan Dispenduk Capil ini Bu Dokter. Iya. Nah, Dispenduk Capil itu kenapa tiba-tiba, nah ini kan rame, gugus tugas kemudian melakukan rapid ya terhadap teman-teman yang di Dispenduk Capil. Ini kronologinya gimana Bu? Awalnya gimana kok sampai kemudian akhirnya ditutup dan sebagainya? Mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat Bu, gimana Bu? Iya, jadi ada salah satu staf Dukcapil yang meninggal dengan konfirm positif. Meninggalnya 2 hari yang lalu, tanggal 5 Agustus. Kemudian untuk memutus rantai penularan, maka segera dilakukan tracing ke seluruh staf Dukcapil, sejumlah 53 orang. Kemarin dilakukan rapid test, ternyata 22 orang reaktif. Dari situ langsung kami ambil tindakan. Hari ini mereka di swab semua dan dilakukan isolasi di shelter kecamatan. Untuk pelayanan di Dukcapil, kami WFH-kan. Kemudian untuk Dukcapil sendiri artinya untuk kantor selama 2 minggu WFH, dan kami lakukan desinfeksi untuk pengamanan dan memutus rantai penularan yang ada di Dukcapil, seperti itu. Mohon maaf Bu, ini kan juga bahkan viral, bahkan kita juga sempat memberitakan sih kalau memang ada salah satu pegawai yang terkonfirm begitu ya, tadi yang meninggal kemudian terkonfirm. Nah tapi di sisi lain kita juga dianggap salah Bu, katanya ini kan awalnya non reaktif kok, ini bukan terkonfirm, tidak ada yang di Dispenduk Capil terkonfirm. Ini ceritanya gimana Bu? Apakah memang pasca meninggal setelahnya atau bagaimana? Kan awalnya non reaktif kalau tidak salah itu Bu ya, yang pegawai itu. Awal non reaktif, cuman seluruh pemeriksaan penunjang termasuk foto ronsen torak dan serial dan laboratorium itu menunjukkan gejala ke arah COVID. Kemudian beberapa hari dirawat di rumah sakit, pasien mengalami perburukan, meninggal di tanggal 5 Agustus, hasil swabnya baru keluar di tanggal 6. Dan hasil swabnya positif. Ya, hasil swabnya positif. Pasca itu kemudian dilakukan tindakan untuk melakukan rapid massal ini berarti? Rapid massal dilakukan pada hari itu juga. Jadi pada saat meninggal kami lakukan tracing seluruh staf Dukcapil. Bu, ini kan muncul non reaktif dan diagnosa penunjang tadi. Non reaktifnya kenapa Bu? Kan kenapa dia tiba-tiba kemudian di tanggal 6 swabnya jadi positif Bu? Jadi pada saat kedatangan, karena memang gejalanya adalah batuk, pilek, sesak napas, dan juga ada anosmia atau kehilangan fungsi pembauan. Kemudian dengan penyakit penyerta diabetes dan adanya perbesaran jantung. Pada hari itu juga karena ada gejala klinis yang mengarah ke arah COVID, kami lakukan rapid test sekaligus swab. Swabnya baru keluar tanggal 6 kemarin. Iya. Jadi memang cukup lama ya nunggu swabnya, akhirnya keluarnya swab. Berapa sih Bu keluar swab itu dari ketika misalnya seorang berapa hari Bu itu? Karena kita belum ada mesin PCR sendiri, jadi kita harus merujuk ke laboratorium yang istilahnya laboratorium klaster laboratorium. Jadi kami di Jawa Timur ini dibagi klaster-klaster laboratorium di mana kami bisa merujuk. Nah itu tergantung daripada jumlah antrian
rujukan. Bisa ketika mungkin jumlah antrian swab itu tidak terlalu banyak, dalam 2 hari itu bisa jadi. Cuman kalau antriannya banyak bisa sampai 1 minggu, bahkan lebih sampai 10 hari. Selama ini kalau dari gugus tugas Kota Pasuruan sendiri untuk melakukan swab karena tidak ada alat PCR kemana, Bu? Kita rujukannya ke Malang, jadi RSSA dan RSUB. Karena memang sesuai dengan zonasinya, zonasi dari Jawa Timur untuk Kota Pasuruan ke Malang. Renggang waktu juga. Kemarin kayaknya ada usulan juga, Bu. Kemarin sudah dibicarakan nggak untuk alat PCR ini biar Kota Pasuruan juga? Untuk Kota Pasuruan ini rencana untuk pengadaan alat PCR ini sedang dalam proses. Kami sedang dalam proses. Oh iya, Bu, ini kan hasil swab juga masih menunggu ya. Berarti yang teman-teman dari Dispenduk Capil 22 ini. Hasil swab menunggu, ya. Itu di shelter-shelter berbeda kecamatan itu gimana maksudnya, Bu? Jadi kita lakukan isolasi kami punya ada 4 shelter di kecamatan, kami tempatkan di 2 shelter. Di 2 shelter saja. Iya, di 2 shelter, iya. Nah, Bu, ini kan tiba-tiba saja kemudian sangat banyak teman-teman yang reaktif. Nah, tracing dan trackingnya gimana, Bu? Dispenduk Capil kan pelayanannya sangat aktif katakanlah ya, terutama dengan masyarakat secara langsung. Ini gimana, Bu, nanti? Iya, jadi untuk tracing kami lakukan di samping dengan staf Dispenduk Capil sendiri, dengan keluarga dan juga dengan mereka yang pernah kontak dengan staf tersebut. Ini sedang kami lakukan. Berapa hari, Bu? Rencananya kalau misalnya sekarang kan rapid mereka juga banyak yang reaktif. Nah, ini prosesnya berapa hari nih Dispenduk Capil untuk sementara menghentikan pelayanan ini rencana, Bu? 2 minggu, jadi dihentikan selama 2 minggu. Cuman pelayanan tetap online ya. Jadi pelayanan kantor memang tutup, cuman pelayanan administrasi kependudukan dilaksanakan secara online. Tetap secara online, dan mereka meskipun isolasi juga sambil WFH, artinya biar mereka juga tidak jenuh di tempat isolasi, tetap mengerjakan apa yang bisa dikerjakan. Oh gitu. Sesuai dengan tupoksi masing-masing, ya. Jadi tetap dilakukan WFH, jadi pelayanan juga masih bisa jalan, Bu ya. Rata-rata kan pelayanan secara online. Rata-rata yang reaktif dari 22 pegawai ini OTG ya, Bu? Semuanya tanpa gejala. Semuanya tanpa gejala.